5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita masih belajar di tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan tentang lagu yang bertangga nada minor. Adik-adik perhatikan ketiga gambar berikut ini. Pernahkah adik-adik melihat ketiga hewan tersebut? Ada kucing, burung, lalu ini ada ular ya. Nah, di manakah kalian melihatnya? Bagaimana nih perasaan kalian ketika melihat ketiga hewan tersebut? Adik-adik, perhatikan bahwa ketiga hewan ini merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Nah, setiap hewan itu memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan ini tuh mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Nah, proses perkembangan dan pertumbuhan ini disebut dengan proses daur hidup atau siklus hidup ya. Itu adalah pertumbuhan dan perkembangan, proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Daur Hidup Hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem ini memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Nah, perubahan ekosistem itu dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas biasanya. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan tadi disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Nah, di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya itu disebut dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis ini hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Lalu hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini terjadi ketika hewan itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Adik-adik tahu ya, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ini ya, telurnya ada di daun ini ya. Kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Nah, setelah mendapatkan cukup makanan, ulat ini akan berubah menjadi pupa ya, seperti ini. Nah, ulat ini akan berubah menjadi pupa atau kita kenal dengan kepompong ya. Kepompong ya, yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Nah, pupa ini merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu muda, lalu baru bisa menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini adalah metamorfosis sempurna yang terjadi ketika hewan ini mengalami perubahan bentuk yang berbeda setiap tahapnya. Tadi kan dari telur ya. Telur berbeda dengan ulat waktu larva ya. Larva berbeda ketika menjadi kepompong. Kepompong juga berbeda ketika sudah menjadi kupu-kupu.
Nah, sekarang kita belajar metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, hewan kelompok ini itu tidak mengalami fase larva dan pupa, berbeda dengan kupu-kupu tadi. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa nih adik-adik ya. Nah, kecoa ini berkembang biak dengan bertelur, ini telurnya ya. Lalu telur itu menetas berubah menjadi kecoa muda atau disebut dengan nimfa. Nah, nimfa nanti akan mengalami pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Nah, ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Nah, ikan ini hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Nah, bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Makanya ikan ini termasuk hewan yang daur hidupnya itu tanpa metamorfosis. Lalu ada kadal. Nah, setelah bertelur kadal ya, telur kadal itu akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda akan tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Ini juga daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, adik-adik yang hebat, berdasarkan bacaan tadi, kalian bisa menemukan pikiran utama dari setiap paragraf dan informasi penting nih dari setiap paragraf. Nah, kita akan membuat peta pikiran berdasarkan bacaan tadi. Nah, untuk membuat peta pikiran, kita sebaiknya menentukan dulu nih pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Nah, dari setiap cabang pikiran utama, kita akan menuliskan informasi-informasi pentingnya. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, kalian bisa tambahkan cabang lagi lalu menuliskan informasinya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya, peta pikiran itu. Nah, daur hidup hewan tadi kan dibagi menjadi dua ya, dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Lalu dengan metamorfosis itu dibagi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah kecoa. Lalu hewan yang tanpa metamorfosis contohnya adalah ikan dan kadal. Nah, ini adalah daur hidup hewan. Kalian bisa kembangkan lagi dengan menambahkan cabang seperti ini jika ada informasi. Misalnya kalau daur hidup kupu-kupu, kalian tambahkan cabang lagi, kalian jelaskan dari telur lalu menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, lalu kupu-kupu dewasa. Kalian bisa jelaskan di bawahnya. Adik-adik yang hebat, hewan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan serangga itu mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, bersama dengan kelompok kalian bisa membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster nih. Jadi kalian bisa membuat poster. Ini adalah langkah-langkahnya ya. Kalian membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan. Nah, 3 jenis hewan ini harus berbeda. Ya, ketiga hewan yang kamu pilih itu hendaknya dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Ya, lalu kalian bisa mencari informasinya dari berbagai sumber, dari internet bisa, dari buku bisa, dari koran juga bisa. Nah, kalian bisa menggambar daur hidup hewan pilihan kalian dengan memperhatikan urutannya. Kalian harus gambar sejelas mungkin ya. Lalu berikan label atau keterangan di setiap gambar kalian. Nah, tuliskan nih fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut. Lalu kalian bisa presentasikan di depan teman-teman kalian. Contohnya misalnya seperti ini posternya ya. Ini adalah daur hidup hewan
Yang pertama ada daur hidup katak, daur hidup belalang, dan daur hidup kucing. Nah, ini adalah daur hidup katak ya, dari telur menjadi berudu, lalu menjadi berudu yang mempunyai 2 kaki, berudu 4 kaki, lalu menjadi katak muda dan menjadi dewasa. Nah, ini adalah daur hidup dari katak ya. Lalu kalian bisa tuliskan informasi pentingnya apa? Misalnya, kecebong sama sekali tidak mirip dengan kata atau kodok. Nah, mereka terlihat lebih mirip ikan dalam hal bentuk tubuh. Mereka ya, si berudu ini ekornya panjang mirip dengan sirip ikan. Lalu daur hidup belalang. Nah, itu berasal dari telur, lalu menjadi nimfa, menjadi belalang muda, lalu menjadi belalang dewasa. Nah, belalang ini menjadi musuh para petani karena merusak daun-daun tanaman milik petani, sehingga belalang ini termasuk hama. Nah, ini bisa kalian tambahkan nih informasi penting lainnya tentang belalang. Lalu daur hidup kucing ya. Nah, ini dari anak kucing, lalu kucing muda menjadi kucing dewasa. Nah, informasi pentingnya apa? Misalnya, mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap, dan kucing itu selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh karena memiliki keseimbangan. Nah, adik-adik yang hebat, mengenal daur hidup hewan itu akan membantu kalian mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Nah, dengan demikian kita juga akan mengetahui nih kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungannya dengan komponen lain di dalam ekosistem. Nah, dengan informasi yang kalian dapatkan tadi ya, kalian bisa tuliskan lebih dalam nih tentang daur hidup hewan. Lalu pilih salah satu hewan yang paling kalian suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, kalian bisa membuat tulisan tentang hewan tersebut, paling sedikit 3 paragraf. Misalnya nih, kalau kalian tertarik dengan nyamuk, kalian bisa membuat informasi mengenai daur hidup nyamuk. Ya, kalian cari informasi melalui internet. Misalnya nih, nyamuk merupakan hewan yang termasuk ke dalam golongan serangga. Nah, hewan ini dikenal suka menghisap darah, baik darah manusia maupun darah hewan. Saat ini terdapat lebih dari 2.700 spesies nyamuk di dunia. Hewan ini memiliki ciri khas berupa mulut yang menyerupai jarum yang mampu menembus kulit. Nah, ini adalah daur hidup nyamuk ya, dari telur lalu menjadi jentik-jentik nyamuk, menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk terkenal sebagai hewan parasit yang merugikan manusia loh adik-adik. Efek ringan akibat gigitan nyamuk adalah rasa gatal. Nah, rasa gatal ini dapat hilang setelah beberapa saat. Namun, jenis nyamuk Aedes aegypti itu mampu membunuh manusia dewasa karena ketika mereka menghisap darah, mereka itu juga menyebarkan virus yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah ini. Nah, ini adik-adik ya, mereka itu selain menghisap darah ternyata juga menyebarkan virus nih. Nah, ini ya yang biru ini ya. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Nah, nyamuk ini biasanya bertelur tempatnya itu di air. Nah, dalam daur hidupnya, telur nyamuk yang menetas akan berubah menjadi jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik ini akan berubah menjadi pupa, dan setelah itu pupa akan berkembang biak menjadi nyamuk yang lengkap dengan sayap. Makanya adik-adik kalian harus cek ya tempat penampungan air kalian, apakah ada jentik-jentik nyamuknya. Kalau ada jentik nyamuknya, kalian harus cepat kuras tuh air yang kalian miliki. Nah, adik-adik yang hebat, sekarang kita masuk kepada SBDP nih ya, tentang menyanyi. Nah, pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kita itu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada ini berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor ya melukiskan karakter dan sifat lagu yang penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara untuk tangga nada minor itu
melukiskan karakter yang pesimis, penuh keraguan, lagunya itu sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, lalu ada mungkin kegagalan dan melankolis. Nah, dalam satu lagu dapat juga digunakan dua tangga nada. Nah, ingat ya, tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada itu terdiri 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai ke 8. Nah, tangga nada itu dibagi menjadi dua ya. Ini sudah kita pelajari di tema-tema sebelumnya, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor, nah ini berjarak atau intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lalu untuk tangga nada minor, jarak tangga nadanya atau intervalnya adalah 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Lalu adapun urutan nada pada tangga nada mayor itu biasanya diawali dengan nada la dan diakhiri dengan nada la di oktav atasnya. Lalu yang tangga nada minor itu biasanya diakhiri dengan nada la, tetapi ada juga yang diakhiri dengan nada mi. Ya, itu tangga nadanya. Nah, salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu Syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Nah, ini adalah contoh lagunya adik-adik ya. Ini lagu yang bertangga nada minor. Adik-adik, coba nih dari informasi yang kita pelajari tadi, carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, perbedaannya, hewan itu yang mengalami metamorfosis itu mengalami perubahan bentuk ya. Sedangkan hewan tanpa metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, persamaannya apa? Semuanya itu sama-sama mengalami pertumbuhan ukuran, semuanya mengalami perkembangan dan semuanya mengalami pertambahan usia. Itu tadi ya perbedaan dan persamaan dari daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, coba adik-adik jelaskan dan gambarkan daur hidup dari hewan berikut ini. Ada siput, katak, dan kucing. Nah, daur hidup siput. Siput dapat ditemukan pada berbagai lingkungan yang berbeda, dari parit hingga gurun, bahkan hingga laut yang sangat dalam. Nah, sebagian besar spesies siput itu adalah hewan laut. Kebanyakan siput ini merupakan herbivora, walaupun beberapa spesies yang hidup di darat dan laut itu dapat merupakan omnivora, pemakan daging dan pemakan tumbuhan atau karnivora predator. Nah, beberapa contoh dari siput ini adalah gastropoda atau bekicot ya. Lalu ada siput kebun, siput laut atau siput air tawar juga ada. Tahapan daur hidup siput antara lain dari telur, lalu siput kecil dan menjadi siput dewasa. Berikutnya adalah metamorfosis pada katak. Katak adalah hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah, dalam siklus hidupnya katak ini mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian bisa hidup di dua tempat. Metamorfosis sempurna pada katak itu dimulai dari telur, lalu menjadi kecebong atau berudu, lalu menjadi katak muda yang kemudian menjadi katak dewasa. Nah, ini adalah fase-fase dari metamorfosis pada katak. Lalu daur hidup kucing. Nah, banyak hewan dalam daur hidupnya itu tidak mengalami metamorfosis. Salah satunya adalah daur hidup kucing. Kucing betina akan melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa, dan kucing dewasa yang betina akan melahirkan anak kucing kembali. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.